guys, welcome back to podcast Pelita Raya School, Little Bit of Your Story. Kenalin, aku Dini, aku adalah salah satu host di program Pelita Bercerita. Pada segmen ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang heroik sekaligus kelam pada masanya, yaitu peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Kisah ini merupakan salah satu momen penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945, sekitar 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu yang diwakili oleh Inggris datang ke Indonesia dengan tugas utama melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tahanan perang. Namun, di balik itu, Belanda melalui Nica ikut serta dalam misi tersebut dengan tujuan merebut kembali kekuasaan atas Indonesia. Ketegangan ini mulai muncul di berbagai daerah, termasuk di Surabaya, yang menjadi salah satu pusat perjuangan. Pada tanggal 18 September 1945, sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera mereka di puncak Hotel Yamato. Bendera tersebut berwarna merah, putih, dan biru yang jelas melambangkan kehadiran dan keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Pengibaran bendera ini membuat rakyat Surabaya geram karena pada saat itu kemerdekaan Indonesia sudah diproklamasikan. Bagi rakyat, pengibaran bendera Belanda dianggap sebagai penghinaan terhadap kedaulatan bangsa. Pada 19 September 1945, ratusan warga berkumpul di depan hotel tersebut untuk memprotes tindakan Belanda. Mereka menuntut agar bendera segera diturunkan. Beberapa tokoh Indonesia seperti Sudirman Nawikan mencoba bernegosiasi dengan pihak Belanda yang berada di hotel tersebut. Namun, negosiasi berakhir dengan ketegangan. Di tengah suasana yang semakin panas, sekelompok pemuda Surabaya yang dipimpin oleh Sidik, Haryono, dan beberapa orang lainnya mengambil langkah berani. Mereka memanjat ke atap hotel dengan tujuan menurunkan bendera Belanda. Setibanya di atas, mereka tidak hanya menurunkan bendera, tapi juga merobek bagian biru bendera tersebut, sehingga hanya tersisa warna merah dan putih, yaitu bendera Indonesia. Aksi heroik ini menjadi simbol kuat bahwa Indonesia tidak akan tunduk lagi kepada kekuasaan kolonial. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk badan-badan perjuangan atau milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri, dan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia. 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam pergerakan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama, serta kiai-kiai pesantren juga mengarahkan santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan pada waktu itu. Masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan, tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kiai atau ulama, sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot dari hari ke hari hingga dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu dan berakhir dengan korban jiwa yang mencapai ribuan orang. Hancurnya kota Surabaya dan banyak warga sipil yang menjadi korban,
sebanyak 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban dan 1.600 tentara Inggris tewas, hilang dan luka-luka. Hancurnya kota Surabaya dan banyak warga sipil yang menjadi korban. Sebanyak 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban dan 1.600 tentara Inggris tewas, hilang dan luka-luka. Salah satu tokoh yang berperan besar untuk mengobarkan semangat perlawanan rakyat Surabaya dalam pertempuran ini yaitu Bung Tomo, yang menginspirasi melalui penyiaran radio pemberontakan milik Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI. Terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama serta kiai-kiai. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyatnya menjadi korban pada masa itu, membuat kota Surabaya dijuluki sebagai kota pahlawan. Pertempuran ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November di setiap tahunnya. Surabaya dengan segala kisah heroiknya mengajarkan kita bahwa kemerdekaan dan kehormatan adalah harga yang harus dibayar dengan tekad dan pengorbanan. Sekian berita bercerita kali ini. See you next time. Bye-bye.